Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Farman Roslan dengan NIM D111-2121066. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar tentang ekonomi kemaritiman Indonesia. Nah, visi Indonesia tahun 2045 itu Indonesia menuju poros maritim dunia. Indonesia menuju poros maritim dunia dengan membangun ekonomi maritim yang pesat, kekuatan maritim yang kokoh, dan peradaban maritim yang kuat. Sumbangan ekonomi maritim terhadap PDB meningkat dari 6,4% tahun 2015 menjadi 12,5% tahun 2045 mendatang. Ekonomi maritim meningkatkan peranan ekonomi maritim menjadi sekitar 12,5% PDB pada untuk tahun 2045 dengan fokus pada pembangunan konektivitas laut yang efisien dan efektif, industrialisasi perikanan berkelanjutan dan berdaya saing, pariwisata bahari yang inklusif. Peradaban maritim menciptakan kualitas sumber daya manusia maritim yang unggul, inovasi teknologi kemaritiman, dan budaya maritim yang kuat sebagai basis peradaban bahari. Kekuatan maritim mewujudkan kemampuan pertahanan keamanan maritim yang kuat dan handal menghadapi tantangan regional dan global. Next. Ekonomi kemaritiman termasuk berbagai bidang perdagangan dan industri yang terkait dengan perdagangan internasional melalui pelabuhan laut dan sungai, yakni pelayaran laut, industri pelabuhan, pengiriman darat, penangkapan ikan, administrasi kelautan dan sungai, pendidikan maritim, kegiatan ilmiah dan akademik, dan yang lainnya. Ekonomi kemaritiman adalah kegiatan ekonomi yang secara langsung dan atau tidak langsung terjadi di kawasan perairan yang meliputi laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan kedalaman, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia serta perairan lainnya yang termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, ekonomi kemaritiman itu ada activity, ocean regional, dan driver. Pada activity, harvesting of living resource itu menyangkut seafood dan marine biotechnology. Pada extraction of non-living resource, ada minerals, energi, fresh water, maritime trade and commerce, ada transport, turis, dan settlement. Perbandingan sektor ekonomi kemaritiman pada Indonesia dengan Tiongkok dapat dilihat di perikanannya. Di Tiongkok, marine fishery, aquaculture, Irlandia, fishery and aquaculture, dan lainnya. Indikator ekonomi maritim Indonesia sebesar 6,04% dari produksi domestik bruto atau PDB tahun 2016 dengan nilai 749 triliun rupiah. Tenaga kerja Indonesia pada ekonomi maritim mencapai sekitar 3,6 juta atau 36 juta orang atau 3,08%. Kontribusi ekspor ekonomi maritim mencapai 8,62% dari PDB tahun 2016. Nilai ekspor ekonomi maritim pada tahun 2016 mencapai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat. Sumbangan sektor kelautan sejumlah negara seperti pada Tiongkok mencapai sumbangan 48,5% bagi PDB. Di sektor kelautan di Vietnam menyumbang sekitar 57,63% terhadap total di PDB. Dan sejumlah negara Eropa memiliki kontribusi sektor hampir 60% dari PDB. Perkembangan industri maritim di Cina dapat dilihat seperti pada tabel grafik. Analisis dampak berganda bagi industri maritim, keterkaitan ke depan itu pada ekspor, nilai tambah sektor, dan konsumsi. Sedangkan keterkaitannya ke belakang itu ada utilitas atau energi, tenaga kerja, dan transportasi dan bahan. Nah, prioritas kegiatan ekonomi kemaritiman itu pada analisisnya kontribusi tenaga kerja, potensi hilirisasi, efek luberan dan keterkaitan ke depan dan ke belakang, dan apakah menciptakan pasar yang berdaya saing. Kesenjangannya itu hulu, di tengah, hilir, dan geografis. Sementara hambatan itu pada biaya produksi yang tinggi, risiko yang tinggi, modal manusia, regulasi pemerintah dan kebijakan pemerintah seperti pajak dan lainnya. Sementara respon kebijakannya itu adalah insentif dan kebijakan yang lain. Mungkin hanya itu dari saya. Assalamualaikum. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.